Dipersembahkan oleh Di Jakarta ini sedang banyak sekali ya public space yang memberikan ruang untuk para generasi muda dan juga insan-insan budaya menampilkan karya seni dan juga kekreatifannya. Nah, salah satunya itu adalah di tempat yang pertama kita kunjungi yaitu M Block. Ini masih terbilang baru ya pemirsa ya. Mas Wendy, apa kabar? Halo, kabar baik, Seth. Aduh, pemirsa Indonesia, ini dia nih, salah satu founder atau orang di belakang munculnya M Block di Jakarta gitu ya. Nah, Mas Wendy. Mas Wendy ini sebagai salah satu founder dari M Block ini sendiri ya, ini tuh ide awalnya tuh apa sih untuk membuat public space ini? Iya, jadi memang sebenarnya CEO kita, Pak Handoko itu suatu hari di awal Februari itu ngobrol sama saya gitu. Dia bilang bahwa dapat tawaran untuk mengelola 7.000 meter area yang ada di Blok M. Ya kaget ya, karena hari gini mana ada 7.000 meter area yang nganggur di Blok Ya, M. benar. Dan ternyata kita samperin ke sini, oh ternyata ini bekas gudang percetakan uangnya Peruri. Ya selama ini memang tempat yang terisolir, nggak bisa diakses oleh umum, dan orang pada nggak notice gitu bahwa ini pernah ada di sini. Benar-benar. Ya udah, saya cuma ada satu usulan waktu itu ke Pak Handoko, kita bikin sebagai creative hub yang dalam artian ini menjadi sebuah venue musik, menjadi sebuah ruang kreatif bagi anak-anak muda di Jakarta untuk bisa hangout dan juga bisa bikin aktivitas di sini. Gitu, dan akhirnya ide itu disambut dan berenam inilah kita akhirnya ngumpul nongkrong ya, inilah hasil nongkrong Hasil nongkrong-nongkrong bermanfaat ya? iya, hasil nongkrong bermanfaat dan jadilah akhirnya M Block gitu. Pak Yakob bukan? Iya. Oh, pas banget, saya lagi nyari Bapak nih. Aduh. Mau nanya-nanya soal arsitektur dari M Block ini sendiri. Ini dulu komplek percetakan uang Republik Indonesia ya, Iya. waktu kita dulu, betul. Terus habis itu dirubah untuk menjadi public space seperti ini tuh, Bapak sebagai arsitek tuh apa aja sih perubahan yang Oke. dibuat? Jadi ini kan dulu yang bagian depan ini itu perumahan karyawannya Peruri. Jadi ada 16 unit, sini 8 di kiri, 8 di kanan. Jadi di tengah ini dulu bekas kayak semacam playgroup atau TK-nya keluarga-keluarga di sini yang jadi bangunan lobi ini. Sekarang kita fungsikan untuk lobi dan musola, terus ada kantor juga, ada toilet, pokoknya area publik lah, servis ke publik. Nah, di belakang itu ada beberapa gudang yang dulunya bagian dari proses percetakan uang itu. Ada Gitu. 3 gudang. Yang 2 diantaranya sekarang kita pakai untuk fungsi komersial. Wah, boleh dilihat langsung? Ayo, Oke. silakan, yuk. Ini nih, yang ini satu untuk Ini? live house, untuk pertunjukan musik yang live. Oh, Jadi gitu. di sini kapasitas 500 orang. 500 orang, oke. Di sini restoran uang. Dulu kan tempat percetakan uang itu masih ada apa ya, mungkin kayak peninggalannya, remains-nya dari pabrik itu sendiri tuh ada nggak sih? Ya, sebetulnya Yang dulu di- sebelum kita bongkar ini ada mesin-mesinnya gitu ya. Sayangnya waktu dibongkar mungkin karena itu adalah aset negara, Iya. jadi harus diselamatkan dulu. Tapi ada sih beberapa bagian dari artefak itu yang dipakai untuk keperluan interior jadinya. Oh gitu. Nah, mau lihat? Wah, boleh. Oke, yuk. Wow. Lihat deh. Nah ini kayak begini nih situasinya. Oh, ini ya ada banyak ya. Ini apa nih, Pak? Ini mesin bagian ya salah satu elemen dari proses percetakan uang itu. Ini kita bisa lihat di sini ada rollnya ini ya. Oh, ini kayak printernya gitu ya? Salah satu ya bagiannya. Oh, oke. Nah ini keren-keren ini yang kuning-kuning ini dulu bagian dari kalau uangnya sudah jadi mau dikirim itu diangkutnya pakai ini. Oh, Keren-keren. kalau yang
besar-besar gitu ya, udah dipak besar gitu ya. Satu lagi, ruang publik yang menjadi tempat berkumpul dari berbagai komunitas dan kegiatan di bilangan Jakarta. Konsep Penhead itu awalnya kita tuh coffee shop dan juga menyediakan function room dan juga ada studio, terus dia ada creative hub sih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita merubah konsep kita tetap dengan coffee shopnya, tapi di malam hari kita merubah konsep sebagai cafe. Banyak sekali kegiatan yang udah diadain di Penhead ya, seperti launching produk, gathering, dan juga workshop, karena kita ada function room. Selain kafe, Penhead juga memiliki studio musik di lantai 2 yang dikelola dari hasil kolaborasi dengan salah satu musisi di Indonesia. Iya, selain kita punya restoran, dan juga kita ada studio musik. Studio musik kita itu bisa untuk live recording, sama juga biasanya juga dipakai untuk syuting. Konsep Penhead sendiri didesain dengan bentuk senyaman mungkin untuk dinikmati semua jenis komunitas dan kegiatan yang ada. Infrastrukturnya, apakah mendukung nggak dengan kegiatan yang untuk art space tersebut gitu. Kalau di Penhead sendiri, itu kita ada beberapa sarana yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu kalau mau mengadakan kegiatan di sini. Kegiatannya pun bukan sekedar tempat berkumpul, namun ada seni musik yang ditunjukkan dengan jadwal-jadwal tertentu. Kita sangat welcome banget ya buat teman-teman yang mau ngadain event di Penhead. Karena di hari Minggu sendiri kita punya konsep namanya Open Stage. Open Stage itu kita mensupport kegiatan teman-teman yang untuk bikin sesuatu di Penhead yang berhubungan dengan musik sih. Karena judulnya Open Stage. Kita sudah berjalan selama hampir kurang lebih 4 bulan untuk kegiatan Open Stage itu, dan animenya sangat bagus sekali. Setiap minggunya banyak teman-teman yang ngadain showcase di Penhead. Gitu sih. Aku mau nanya dulu, mungkin awalnya Omah Wulang Reh ini itu terbentuknya atas dasar ide apakah gitu sampai bisa, ini udah sekitar 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan Ya. ya gitu, misalnya bisa berjalan sejauh ini tuh gimana sih? Aku dulu, kamu dulu. Oke. Sweet dulu, sweet. Oh iya. Udah. Awalnya sebenarnya kalau boleh jujur itu aku dan Doi itu senang belajar. Tapi kalau misalnya ada di satu kelas yang kaku gitu kok bukan tipikal kita. Gitu loh. Pendidikan formal gitu ya? Formal itu bukan tipikal kita. Jadi kita kepikirannya gimana caranya kita bisa belajar, tapi juga gurunya yang bisa datang ke sini. Jadi sekalian ngopi, sekaligus benar bisa tetap intensif, karena kita yang penting hasilnya sama, kita bisa, tapi tetap dengan gaya santai. Terus kelas yang pertama kita mulai itu justru kelas aksara. Aksara, karena kan akhirnya Omah Wulang Reh ini kita punya banyak sekali macam kelas, dari yang bermuatan dengan tradisi dan kebudayaan sampai yang membuat tempe, membuat sabun, tari dan kawan-kawan, batik, jumputan dan segala macam. Konsep besarnya adalah ya sebenarnya kita pengen jadi sekolah tapi di luar sekolah. Dipersembahkan oleh